Salam matematika. Ya, kita akan belajar untuk mencari akar-akar penyelesaian nih dalam persamaan kuadrat. Ya, akar-akar penyelesaian itu bisa disebut dengan pembuat nol. Jadi supaya persamaannya ini hasilnya sama dengan nol, berapa sih nilai x-nya? Nah itu intinya. Oke, nah sekarang di sini Pak Wandri akan memberikan triknya, cara untuk mencari akar penyelesaian lebih mudah. Nah, ada 6 persamaan ya dengan tanda-tanda berbeda-beda ya. Lalu depan x kuadrat atau kita sebut ini a-nya itu ada yang satu ya, juga ada yang lebih dari satu. Dan di sini ada yang dua suku ya. Disepakati dulu. Jadi mencari akar penyelesaian itu intinya begini. Kita mengingatnya ini ditambah ya. Lalu yang ini dikali. Kalau Pak Wandi sebutnya tali, tambah kali. Ditambah nanti supaya dapat BX, dikali nanti supaya dapat yang C. Atau ditambah dapat yang di tengah, yang dikali dapat yang di kanan, itu lebih gampang kalimatnya. Nah, sekarang kita ingat dulu, ada aturan mainnya. Kalau di C, ini kan C ya, dikotakin ya. Kalau di C-nya tandanya negatif, maka nanti cari faktor yang selisih. Nanti kalau di C-nya tandanya positif, cari faktor hasilnya yang ditambah gitu. Jadi ada selisih dan tambah. Nih, sekarang kita mulai. Caranya lihat di depan x kuadrat ini ada angka 1. Kamu kalikan tuh. Yang ujung sama ujung dapat berapa? Dapat 15 kan? Nah, kamu cari faktor perkalian 15 berapa dan berapa supaya dapat 15? Bisa 1 15, bisa 3 sama 5 kan itu kemungkinannya. Nah, karena tadi Bapak bilang ini negatif selisih, cari mana yang menghasilkan selisih dapat 2 gitu. Yang menghasilkan dapat 2 yaitu hanya ini. Nah, gitu ya, 3 dan 5. Supaya dapat 2 kan nggak mungkin 3 dengan 5 itu dikurangin nanti dapat negatif 2. Nah, jadi kamu cari negatifnya ada di mana, kita taruh. Ya, yang kemungkinan hanya 5 kurangin 3, bukan 3 dikurangin 5. Ya, di sini negatifnya. Nah, sekarang kalau dengan hukum tali, min 3 ditambah 5, dapat 2. Gitu. Kita buat kerangkanya. Nah, kerangka dalam kurung. Nah, gitu. Ini X di depannya ini X. Gitu ya. Masukkan negatif 3, lalu masukkan 5, positif. Nah, akar penyelesaiannya sama saja dengan lawan tanda. Berarti kalau ini negatif 3, maka X1-nya positif 3, atau yang X2-nya itu negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu 3, negatif 5. Mudah ya. Nomor 2, ini depannya ada 1, kamu kalikan dengan 14. Yuk kita berhitung faktor perkalian dari 14 selain 1 dan 14 itu ada 2 sama 7. Nah, sampai di sini aja. Nah, gitu ya. Karena ini negatif selisih kan, gitu ya. Jadi selisih 2 kurangin 7 kan selisihnya nanti dapat 5 tuh. Jadi kita cari di mana supaya dapat 5 tanda negatif yang kita taruh, yaitu ada di sini. Nah, gitu ya. 2 kurangin 7 dapat negatif 5 gitu ya. Kita buat lagi kerangkanya. Nah, X, ini X. Di sini positif 2, ini negatif 7. Ya, nanti kalau ada yang bingung, boleh nggak 7-nya di kiri, ini 2-nya di kanan? Nggak masalah. Tapi tandanya jangan salah, ya harus ikut sama. Gitu. Jadi akar penyelesaian X1-nya negatif 2, atau akar penyelesaian X2-nya adalah positif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,7. Ya, bisa. Nomor 3, X kuadrat min 12X tambah 27. Nah, kita kalikan ini 1 sama 27. Nah, jadi faktor dari 27 nih. Nah, faktor dari 27 itu 1 dengan 27, terus 3 sama 9. Nah, sekarang ada lagi nggak? Ya, cuma ini ya. Supaya ditambahkan dapat 12, ya ini. Nah, gitu. Tapi hasilnya negatif 12, ini kan ada negatif tuh. Maka supaya negatif 12, keduanya ditambahin negatif gitu. Jadi kita buat lagi kerangkanya gitu. X min 3, X min 9. Jadi akar penyelesaiannya X1-nya 3,
atau X2-nya 9. HP-nya itu 3,9. Oke. Nomor 4, ini sekarang bukan 1, 2. Kita kalikan 2 kali 12 itu dapat 24. Nah, cari faktor perkalian dari 24 itu bisa selain 1 dan 4 ya, udah nggak mungkin kan. 2 sama 12 itu. Terus 3 sama 4, terus 8 sama 3 ya. Nah, 8 sama 3. Nah, sampai di sini. Nah, sekarang ditambah supaya dapat 11 yang mana? Yang ini. Iya, yang ditambah supaya dapat 11 hanya ini. Karena ini positif dua-duanya ya tidak ngaruh ya. Nah, sekarang kita bikin kerangkanya. Nah, sekarang berbeda. Kalau tadi kan X semua tuh. Nah, sekarang kita ikutin. Depannya tuh ada 2. Berarti 2X. Nah, 2X kiri, 2X di kanan. Nah, gitu. Plus 8 plus 3 ya. Kita taruh lagi. Nah, ada yang berbeda nih. Karena ini koefisiennya lebih dari 1 nih. Nah, kita harus sederhanakan. Dari dua suku ini kita bagi dengan 2X. Kita bagi dengan 2. Bagi yang bisa dibagi, harus diselesaikan. Bagi yang tidak bisa dibagi, saya sudah tulis ulang. Ulangi ya. Bagi yang bisa dibagi, nanti dari dua suku ini kamu bisa selesaikan. Kalau yang tidak bisa dibagi dengan 2, ya tulis ulang lagi. Ini kan nggak bisa dibagi dengan 2 nih. 2X tambah 3 kan keduanya nggak bisa dibagi. Jadi kita tulis ulang. Ah, gitu. Karena 3-nya nggak bisa dibagi dengan 2, nggak selesai gitu ya. Sementara 2 dan 8 ini bisa dibagi 2 kan? Yuk kita selesaikan. 2 dibagi 2, dapat X. Dapat 1, ini X maksudnya. Nah, 8 dibagi 2, dapat 4, positif 4. Nah, jadi deh. Gitu. Nah, sama dengan 0 ya. Kita cari akar penyelesaiannya. X1-nya di sini lawan tanda itu apa? Negatif 4. Atau yang ini, X2-nya adalah min 3/2 gitu. Jadi HP-nya si pembuat nolnya gitu ya. Min 4, min 3/2. Oke. Jadi berikutnya nomor 5 ya. 6x kuadrat min 22x tambah 20. Nah, sekarang kamu kalikan tuh 6 sama 20 ya. Dapat 120 kan? Nah, cari faktor 120. Itu banyak ya. Banyak sekali. Kemungkinannya banyak sekali. Bisa 1 dengan 120, 2 dengan 60, 3 dengan 40, banyak sekali. Tapi kan kita langsung ngincernya ini. Ini min 22 kan? Nah, yang kemungkinan itu 22 itu bisa 10 dan 12 kan? Nah, langsung begitu mikirnya. 10 sama 12 gitu ya. Nah, sekarang kita buat kerangkanya dulu ya. Nah, sudah dapat kan? Nah, tadi belum diputuskan ini negatif ya. Supaya dapat negatif, maka keduanya harus dibuat negatif. Nah, gitu. Kan nanti min 22 ya, ditambahin jadi min 10 sama min 12. Kita tulis di sini depannya ada 6x, kita tulis 6x min 10, 6x min 12. Itu ya. Sama dengan 0 ya. Lalu kita bagikan dengan berapa? Ayo, dibagikan dengan 6 gitu ya. Tadi kan supaya ini habis. Yang bisa dibagi dengan 6, selesaikan. Yang tidak bisa dibagi dengan 6, tulis ulang. Kan gitu ya. Ini 6x min 10, 10-nya nggak bisa dibagi 6. Nah, tulis ulang nih. 6x min 10 gitu ya. Yang kanan, 6x min 12 bisa dibagi 6? Bisa dua-duanya. Ini tinggal 1, tinggal x gitu ya. Min 12 dibagi 6, min 2 gitu. Sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari akar penyelesaiannya x1 itu ini tandanya dibalik ya, 10/6 ya. Atau x2 tandanya dibalik 2. Jadi HP-nya itu adalah 10/6,2. Gitu ya. Oke. Nah, bisa ya. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 ini agak berbeda. Ini x kuadrat min 4 langsung gitu ya. Jadi nggak ada tengah-tengahnya bx gitu ya. Jadi langsung suku pertama dengan suku ketiga gitu. Ini kan 4 nih. Nah, 4 itu adalah bilangan kuadrat kan. Nah, 4 itu bilangan kuadrat. Maka nih ada triknya. Kalau nanti ini bentuk-bentuk kayak seperti ini, dua suku, ini bilangan kuadrat, maka hasil carinya di sini nih. Nah, gitu. Nah, itu adalah jawabannya akar dari suku ketiga ini atau konstanta ini. Akar dari 4 itu berapa? 2. Nah, gitu langsung. Karena ini bilangan kuadrat. 4.
Misalnya soalnya lagi nih, X kuadrat min 81. Nah, 81 kan bilangan kuadrat tuh. Maka 81 kamu cari akarnya. Akarnya berapa? 9. 9, di sini 9. Nah, ini negatif, ini udah pasti posisinya plus minus. Nah, supaya negatif kan. Bisa min plus di sini atau plus min boleh. X kuadrat taruh X di sini X. Selesai. Nah, gampang ya. Nah, akar-akar penyelesaiannya ya X1 bisa min 2 atau X2 itu 2. Oke. Jadi HP-nya itu si pembuat nolnya itu min 2,2. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga kamu bisa dan bisa paham untuk mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Sampai jumpa. Salam matematika.